ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan perbahasan daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, di mana sampai kita pada halaman yang ke-68 daripada kitab tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Al-thani, adapun yang kedua dari adab yang lembut dari amal-amal batin ketika melakukan ibadah haji. Al-thani at-tawassu'u fi zadi wa tayyibin nafsi bil badli wal infaqi min ghairi taqtirin wala israfin. Yang kedua adalah membuat keluasan pada perbekalan. Membuat keluasan dalam perbekalan dan tibin nafsi, bagusnya jiwa, bil badli wal infaq, dengan menyerahkan dan berinfak, min ghairi taktirin, tanpa taktir, mengirit, wala israfin, dan tanpa berlebih-lebihan. Ini adab yang kedua ya. Membawa bekal, melapangkan bekal, membaguskan jiwa ya kan, dengan bagus jiwa dalam berinfak, tapi tidak terlalu irit dan tidak berlebih-lebihan. Bal 'alal iqtisad, bahkan di atas prinsip pertengahan, sederhana. Wa badluz zadi, dan memberikan, menyerahkan perbekalan fi tariqil haji, pada jalan haji. Jadi orang yang membawa bekal untuk keperluan haji itu nafaqatun fi sabilillah, adalah nafkah di jalan Allah. Jadi bekal itu adalah nafkah, seperti kita mempersiapkan nafkah untuk melakukan perjuangan di jalan Allah. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, min karamir rajul, termasuk murahnya hati seseorang, tayyibu zadihi fi safarihi, baiknya perbekalannya dalam safarnya. Nah, ini adab yang kedua
dari pelaksanaan haji dan umrah ya. Yang ketiga, tarkur rafathi wal fusuqi wal jidal, meninggalkan ar-rafath, ucapan kotor, wal fusuq, perbuatan fasik, ucapan fasik, wal jidal, perbantahan, kama nataqa bihil Quran, sebagaimana yang telah diucapkan dengannya oleh Al-Quranul Karim. Jadi ada rafath ya kan, ada fusuq, ada jidal. Apa itu rafath? Apa itu fusuq? Apa itu jidal ya kan? Warrafathu ismun jami'un likulli laghwin wa fahshin minal kalam. Jadi yang dikatakan rafath itu satu nama yang jami' mengumpulkan bagi setiap kelalaian, sesuatu yang fahsh, jorok atau keji, minal kalam, dari ucapan. Itu namanya rafath, ucapan kotor atau yang lalai, gitu. Sia-sia. Itu rafath. Wa yadkhulu fihi, masuklah pada makna rafath mughazalatun nisa, merayu perempuan, menggombal. Itu termasuk rafath, menggombal cewek. Itu termasuk rafath itu. Wa muda'abatuhunna, dan berguyon dengan mereka, guyonan, berlebih-lebihan. Wa tahaddutsu bi sya'nil jima', bahkan ngobrol tentang bersetubuh. Gitu. Wa muqaddimatihi, dan muqaddimah bersetubuh ketika haji tadi. Ini termasuk rafath. Fa inna dzalika yuhayyiju da'iyatal jima', karena sesungguhnya itu tahadduts ya, itu yuhayyij, membangkitkan da'iyatal jima', dorongan untuk berjima'. Jadi al-mahdzur, yang dilarang. Jadi ini porno, tahadduts, rafath. Itu dia. Tidur, belum sholat isya. Ketiduran. Wadda'i ilal mahdzur. Jadi sesuatu yang mendorong kepada yang dilarang. Itu dia. Itu rafath. Jadi rafath itu gambarannya seperti itu. Wal fisqu, adapun al fisq, ismun jami'un likulli khurujin an ta'atillahi, nama yang mencangkup bagi setiap yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu al-fisq. Wal jadal, enggak. Berarti kan semua, Pak. Wal jadal, apa itu jadal? Huwal mubalaghatu fil khusumah, berlebih-lebihan dalam berdebat, bertengkar. Jadi mubalaghah, berlebih-lebihan. Kalau sekedar bertengkar kecil, ringan, enggak masalah, gitu kan. Wal mumarah, berdebat. Bima yurithud dhaghain, dengan sesuatu yang akan mewariskan kedengkian. Itu yang dilarang. Itu jidal namanya. Wa yunaqidu husnal khalqi, dan bertentangan dengan baiknya perangai. Husnul khuluqi, baiknya perangai. Fala yanbaghi ay yakuna kathiral i'tiradi an rafiqihi wa jamalihi wa ala ghairihim min ashabihi, dan tidaklah seyogyanya ayakuna, bahwa adalah orang itu kathiral i'tirad, banyak protes. Jadi tak seyogyanya banyak protes. Ala rafiqihi, pada rafiq, kawan-kawannya, rombongannya, temannya. Wa jamalihi, dan untanya.
wa ala ghairihim, dan selain mereka, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya. Nah, jadi jangan banyak protes. Jadi kalau sudah ketua rombongan menetapkan ini, jangan banyak protes. Nah, gitu. Bal yulinu janibahu, bahkan hendaklah dia melunakkan lambungnya. Maksudnya itu melunakkan lambung apa? Ya bersikap mengalah, gitu kan? Wa yakhfudu janahahu, dia merendahkan sayapnya, dirinya. Lisairina ila baitillah, kepada orang yang berjalan menuju Baitullah, Ka'bah. Ini sikap yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Wa yalzamu husnal khuluqi, menetapi baiknya perangai. Kata beliau, walaysa husnul khuluq kaful adza. Yang dikatakan husnul khuluq itu bukanlah sekedar menahan diri dari mengganggu orang. Bukan itu maksudnya. Yang dikatakan husnul khuluq. Husnul khuluq itu bal ihtimalul adza, bahkan dia sanggup menanggung gangguan orang. Sabar. Itu dia. Ini adab yang ketiga, ya. Ar-rabi', yang keempat, ayajtaniba zayyal mutrafin. Dia kalau bisa pergi ke sana tuh, yajtanib, menjauhi, zai, pakaian mutrafin, orang-orang yang royal, pakaian yang menampakkan sikap royal, berlebih-lebihan, ya kan? Al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Nah, jadi kenapa ke sana tuh untuk beribadah, gitu. Bukan untuk pamer, gitu kan? Fala yamilu ila asbabit tafakhur, maka dia tidak cenderung kepada tidak condong kepada sebab-sebab berbangga diri. Wa takatsur, bermegah-megahan. Fayaktubu fi diwanil mutakabbirin, maka dia akan fayuktabu, maka dia akan ditulis pada catatan orang-orang yang sombong nantinya. Nah, jadi ke sana tuh untuk ibadah dan merendahkan diri, ya kan? Wa yukhraju an hizbis salihin, setelah itu dia akan keluar dari partainya, kelompoknya orang soleh. Nah, gitu. Wa fil hadis, ada dalam satu hadis disebutkan, jadi ada hadis mengatakan innamal hajju asy'ithu at-tafithu, yang dikatakan haji itu adalah asy'ithu, yang kusut rambutnya, at-tafithu, yang berdebu-debu pakaiannya. Jadi menunjukkan kerendahan. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, tsummal yaqadu tafathahum, kemudian hendaklah kalian menghilangkan kotoran kalian. Nah, itu kan setelah kita tahallul, kan akan bebersih diri waktu itu, kan. Wattafathu wasya'athu wal ighbirar, ya. Jadi maksud tafath itu, wattafathu itu adalah asya'athu, kusut, wal ighbirar, berdebu. Nah, itu dia. Jadi itu ciri-ciri kita itu orang yang tawadhu di saat itu, gitu. Wa qada'uhu, dan penunaian atau pelaksanaan daripada qada', daripada kusut. Jadi apa istilah itu? Mengqada', mengganti kekusutan rambut itu bil halaq, dengan mencukur. Wa qassus syarib, dan menggunting kumis, wal adfar, dan kuku. Jadi ketika kita itu dalam kondisi ihram tadi, kusut, ya kan, berdebu-debu, kemudian tidak nampak kesombongan kita, nanti mengqadha, mengganti kondisi itu dengan apa? Mencukur rambut, menggunting kumis dan kuku. Nah, gitu. Al-khamis, yang kelima, ayyarfaqa bid-dabbah, berkasih sayang dengan kendaraan.
fala yahmiluha ma la tutiqu wa la yaqifu 'alaiha al-wuquf at-tawila. Jadi cara berkasih sayang itu tidaklah orang itu membawa kendaraan, tidaklah yuhmalu fala yahmiluha, dan tidaklah membawa, memikul ya akan kendaraan sesuatu yang kendaraan itu enggak mampu. Nah, jadi itu fa'il dari yahmil ya. Jadi tidaklah membawa akan kendaraan itu sesuatu yang kendaraan itu enggak mampu membawanya. Atau bisa juga, dan tidaklah seseorang itu membawa akan kendaraannya akan sesuatu yang kendaraan itu tak mampu membawanya. Jadi maf'ul. Nah, gitu. Wala yaqifu, dan orang itu tidak berhenti 'alaiha, di atas kendaraan. Jadi kalau kendaraan itu sudah berhenti, ini maksudnya unta kan gitu kan. Kalau mobil ya beda kan. Ini kan zaman dulu ini. Tidak berhenti di atas kendaraan itu dengan al-wuquf at-tawil, berhenti yang lama. Nah, kasihan unta tadi kan. Wa yanzilu ahyanan anha ihsanan ilaiha. Jadi dia tuh turunlah, kadang-kadang dia turun dari kendaraan tadi. Kenapa? Karena berbuat baik kepada kendaraan tersebut. Nah, ini adab-adab yang lembut yang dikupas oleh Imam Ghazali dari yang kelima ya. Jadi masih ada lagi nanti beberapa adab. Kita lanjutkan nanti lagi ya. Berikut sekarang kitab Nurul Dhalam ya. Syarah daripada kitab Aqidah Manzumah Aqidatil Awam, karangan dari Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu ta'ala, di halaman 6 ya, di baris yang keberapa lupa saya. Kalimatnya qauluhu ghairi mubtadi', ghairi mubtadi', ghaira mubtadi' ya. Tanbih. Udah tadi baca tanbih itu. Ghaira mubtadi'. Baris berapa tadi? Ada kan? Balik halaman 6-nya. Ada ghaira mubtadi'. Ada. Baris berapa tadi? Baris 8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qawluhu ghaira mubtadi', tidak berbuat bid'ah. Jadi kan nazamnya itu summa salatu wassalam, kemudian salawat dan salam sarmada berterusan ala nabi khairi man qad wahada, ke atas nabi sebaik-baik orang yang telah mentauhidkan Allah, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, sahabat-sahabatnya, wa man tabi', dan kepada yang mengikuti sabila dinil haq, jalan agama yang benar, ghaira mubtadi', yang tidak berbuat kebid'ahan. Jadi ghaira mubtadi' itu halun, posisinya hal ya, dalam apa namanya, kalau di apa namanya istilahnya i'rabkan, dia hal min qawlihi, dari ucapan nazim, wa man tabi', dan orang yang mengikuti sabila dinil haq, hal keadaannya ghairu mubtadi'. Nah, gitu. Wal mubtadi', dan adapun makna dari al-mubtadi' huwa man kharaja 'anil haqq, dia adalah orang yang keluar dari kebenaran, itu mubtadi'. Ahli bid'ah itu adalah orang yang keluar dari kebenaran. Wa huwal madhmum, ini secara bahasa, dan dia tercela. Maksud mubtadi' di sini adalah yang keluar dari kebenaran dan dia tercela. Jadi nazam di sini
ketika nazam itu mengatakan mengikuti agama Islam, keadaannya tidak melakukan kebid'ahan, maksudnya di situ bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari kebenaran. Nah, kalau bid'ah yang tidak mengeluarkan dari kebenaran enggak masalah. Nah, gitu. Wa huwal madhmum, itu tercela. Qala al-ulama, berkata ulama, para ulama, al-bid'atu lughatan, bid'ah itu secara bahasa maka mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq. Apa saja atau sesuatu yang ia dibuat-buat atas selain contoh yang sebelumnya, itu bid'ah. Jadi naik mobil itu bid'ah secara bahasa. Nah, gitu. Secara bahasa kan. Wa syar'an, secara syara' ma uhditha ala khilafi amri syari', sesuatu yang diada-adakan di atas menyelisihi perintah Allah dan Rasul, itulah bid'ah. Wahia, dan bid'ah itu min haitsu hiya munqasimatun ila aqsamin khamsah, ila aqsamin khamsatin. Dan bid'ah itu dari sisi hiya, maksudnya hiya itu bid'ahnya, dari sisi ia itu terbagi kepada pembagian yang lima bagian. Jadi bid'ah itu dari sisi bid'ah itu terbagi kepada 5. Nah, kalau sudah 5 berarti kita jangan terburu-buru menyesatkan pelaku bid'ah. Ahaduha, yang pertama daripada bid'ah yang terbagi 5 itu wajibun, wajib, bid'ah wajib. Kalau tidak dilakukan berdosa. Bid'ah dia, tapi wajib hukumnya. Itu dia kan. Wa huwa, iya, ma tanawalathu qawaidul wujubi wa adillatuhu min asy-syar'i. Apa saja yang menerima terhadapnya kaidah-kaidah wajib dan dalil-dalil wajib daripada syara'. Jadi apa saja yang kaidah-kaidah wajib dan dalil-dalil wajib dari syara' itu menerima sesuatu tersebut, bid'ah tadi. Seperti apa bid'ah wajib? Katadwinil Qur'an wasyara'i', seperti membukukan Al-Qur'an dan membukukan hukum-hukum syariat. Wah, dijadikan, dimodifikasi apa? Kalau dibukukan Pak, tadwin, no? Dibukukan, ada kitab fikih, ya kan? Dari kitab Thaharah, itu kan bid'ah tapi wajib. Nah, gitu. Supaya orang tahu beragama, gitu kan. Idza khifa 'alaiha ad-dhiya', jika dikhawatirkan atasnya Quran itu kesia-siaan, akan kesia-siaan. Apa kesia-siaan? Jadi ditakutkan nanti Quran itu akan hilang, musnah, maka hukumnya wajib melakukan bid'ah ini. Fa inna tabligha liman ba'dana minal qurun wajibun ijma'an, karena menyampaikan Al-Qur'an syariat liman ba'dana kepada orang yang setelah kita minal qurun dari berbagai generasi itu wajib ijma'an, secara ijma'. Wa imhalu dzalika haramun ijma'an, dan mengabaikan hal tersebut, mengabaikan menyampaikan Quran haram ijma'an, secara ijma', maka wajib dia. Zada ba'dul mutaakhirin, menambah sebagian ulama mutaakhirin, wa minal bid'il wajibah, termasuk bid'ah yang wajib, halal kifayah, namun dia wajibnya kifayah, enggak wajib ain, ya. Al-ishtighalu bi'ulumil arabiyyah al-mutawaqqafi 'alaiha fahmul kitabi was sunnah. Nah, ini wajib, ini bid'ah wajib tapi kifayah. Sibuk dengan ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab yang mutawaqqaf, digantungkan atasnya pemahaman terhadap Quran dan sunnah.
kan nahwi was-sarfi wal ma'ani wal bayani wal lughah. Nah, ini bid'ah wajib kifayah pula. Bi khilafil arud, beda dengan ilmu arud, ya kan? Ilmu tentang lagu, ya kan? Melagukan syair gitu kan. Wal qawafi, lagu-lagu juga melagukan, wa nahwihima dan yang seumpamanya. Kemudian bid'ah wajib kifayah wa tamyizu sahihil ahadits min saqimiha. Membedakan hadis sahih dari hadis yang tidak sahih. Nah, ini kan bid'ah nih. Tapi wajib kifayah. Yang ketiga, wa tadwinu nahwil fiqhi wa usulihi wa adillatihi, menyusun, membukukan semacam kitab fikih, usul fikih, dalil-dalil fikih. Bid'ah wajib itu. Apalagi waraddu 'alal qadariyah wal jabariyah, ya, wal jabriyah wal murji'ah wal mujassimah, menolak paham qadariyah, jabriyah, murji'ah, mujassimah. Bid'ah ini. Kenapa Nabi enggak pernah menolak mereka? Nabi cuma menolak orang kafir Quraisy, kan, musyrik, kafir kitabi, bukan golongan qadariyah. Nah, gitu. Yang notabene-nya mereka Islam. Bid'ah tapi wajib. Idza da'at ila dzalika hajatun, bila hajat mengajak kepada perkara itu. Li'anna hifdz syariah fardu kifayah. Karena menjaga syariat ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Fama zada 'alal muta'ayyin. Fama zada 'alal muta'ayyin. Fima zada 'alal muta'ayyin, pada sesuatu yang lebih di atas fardu ain. Jadi menjaga agama ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sesuatu yang melebihi di atas fardu ain, ya. Jadi kalau sudah ada orang yang melakukannya, maka yang lain tidak wajib lagi. Nah, gitu. Wala yata'atta hifdhuha illa bidzalik, dan tidaklah mengakibatkan penjagaan terhadap syariat kecuali dengan hal tersebut. Dengan apa itu? Menolak paham qadariyah, jabriyah dan sebagainya dari kelompok yang menyimpang dalam Islam. Wa ma la yata'atta al-wajibul mutlaq illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidaklah mengakibatkan yang wajib mutlak kecuali dengannya, maka dia wajib. Jadi tidak datang wajib mutlak kecuali dengan mendatangkan yang wajib kifayah, maka dia wajib. Nah, gitu. Wa tsaniha, yang kedua, haramun. Haram, bid'ah haram. Huwa kullu bid'atin tanawalatha qawaidut tahrimi wa adillatuhu syar'iyyatu. Setiap bid'ah yang mana mencapainya kaidah-kaidah haram, dalil-dalil haram yang bersifat syariat. Seperti apa? Kal mukus, cukai, mengambil cukai, pajak, ya. Wa taqdimil juhali 'alal ulama, mendahulukan orang bodoh daripada ulama. Wa tauliyatil manasibi syar'iyyati min man la yasluhu laha bi tariqit tawatur, dan tauliyah, at-tauliyah, menguasakan al-manasib, manasib, kedudukan asy-syar'iyyah yang bersifat syariat kepada man la yasluhu laha, orang yang tidak layak untuk penguasaan tadi. Bi tariqit tawatur, dengan jalan tawatur, berurut. Misalnya dia punya pondok, ya kan? Pokoknya yang nanti membimbing itu harus anaknya. Sementara anaknya itu tidak layak di situ. Nah, ini namanya bid'ah. Nah, gitu kan? Jadi kalau mau dipersiapkan gitu, siapa yang akan menggantikannya untuk memimpin
pondok tersebut. Jadi kalau tidak layak itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah membuat sistem pergantian secara berurutan. Nah, kalau meninggal bapaknya nanti gantikan anak, itu kan nggak pernah dibuat Nabi gitu kan. Ini dari sisi ini bid'ah. Tapi hukumnya haram kalau diberikan kepada yang tidak berhak. Kalau kepada yang berhak tidak haram. Nah, gitu. Wa ja'alul mustanadi fi dzalik. Dan adapun menjadikan atau penjadian sandaran fi dzalik pada hal tersebut. Yang demikian itu dari mana tuh? Dari kata man la yasluhu, orang yang tidak layak untuk mendapatkan penguasaan kedudukan syariat dengan jalan berurutan itu, tuh urut merurut, ya kan? Kaunul mansibi kana li abihi. Keadaan kedudukan itu ada dimiliki oleh bapaknya. Nah, jadi adalah kedudukan itu bagi bapaknya. Jadi dulu bapaknya punya kedudukan itu. Ya kan? Walaisa fihi ahliyatul lahu, dan tidak adalah pada kedudukan itu kecakapan baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang diberikan penguasaan yang dia tidak layak untuk menempati tempat tersebut. Itu yang dikatakan bid'ah tadi. Nah, jadi haram. Jadi cakupannya luas sekali ketika berbicara tentang bid'ah. Tapi yang bid'ah yang tercela itu sesuatu yang dimasuki oleh kaidah haram dan dalil-dalil haram secara syariat. Nah, gitu. Baik, demikian saja kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Qawafid itu lagu-lagu itu.